Mbak Rustika, jadi sebenarnya apa sih saat ini yang masih diperbincangkan netizen terkait dengan teka-teki kematian Daru ini? Apa yang paling banyak dibicarakan? Silahkan. Nah, jadi sebenarnya itu ada 4 faktor yang menyebabkan kenapa isu ini besar. Ya, jadi isu pertama adalah bagaimana isu ini menjadi sesuatu yang sangat sensitif karena netizen melihat proses kematian yang tidak biasa. Dan netizen juga sudah melihat bagaimana situasi bahwa proses kematian seperti ini tuh tidak wajar gitu. Jadi netizen sudah mencari-cari gitu. Nah, yang kedua sebenarnya tuh ada satu faktor yang tadi tidak muncul di sini, yakni terkait dengan keamanan diplomat. Jadi netizen itu juga mempertanyakan keamanan diplomat itu seperti apa sih? Kok tiba-tiba ada diplomat yang dia memiliki satu rekam jejak yang cemerlang, tapi dia meninggal secara tragis. Jadi ada perbedaan ketidakselarasan kognisi antara netizen yang menganggap bahwa ini diplomat yang keren banget, tapi kenapa dia meninggal dengan cara yang tragis gitu. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana netizen itu melihat bahwa figur Daru itu di-framing oleh media dan media sosial itu sebagai figur yang baik, yang pinter, yang hebat, dan dia adalah diplomat umurnya 39 yang sangat dekat sama netizen. Sehingga mereka merasa bahwa ada sesuatu yang salah di sini gitu. Nah, menjawab tadi pertanyaan kenapa situasi ini menjadi sangat besar, karena netizen itu adalah netizen di media sosial di era digital yang menginginkan kecepatan. Jadi setiap kali pertanyaan kenapa dia meninggal, kenapa dilakban seperti sedemikian rapi, kok nggak ada jawaban sampai sekarang. Jadi netizen itu sebenarnya sudah punya tingkat kesabaran. Kalau kita lihat ada 4 fase. Dari pertama dia terkejut, kedua dia melakukan investigasi kecil-kecilan, ketiga dia sudah memunculkan teori konspirasi, dan sekarang itu masuk pada level yang disebut sebagai konsolidasi. Konsolidasi berdasarkan apa? Berdasarkan atas berbagai data yang disebarkan melalui media dan media sosial yang kita tidak pernah tahu. Di era digital seperti sekarang ini kita nggak tahu apakah CCTV yang tadi kita munculkan adalah CCTV asli atau enggak. Apakah gambar figur yang dilakban dengan sangat rapi sekali itu adalah figur yang betul-betul ditemukan itu dalam kondisi seperti itu. Dan itulah yang membuat netizen itu akhirnya menyimpulkan gitu. Ada 3 kelompok sebenarnya kalau kita lihat bahwa ternyata teori spekulasi, teori konspirasi itu menjadi salah satu isu terbesar. Dan dari 100% bicara soal teori konspirasi itu, ada 3 pendapat yang besar. Yang pertama adalah bahwa dia dibunuh. Kedua adalah dia bunuh diri. Yang ketiga adalah tunggu, sabar dulu. Nah, setiap media sosial itu dia memiliki cara pandang yang berbeda satu dengan yang lain. Yang paling cerewet Twitter. Dia melihat sisi peristiwa ini dengan cara yang sangat politis gitu. Tetapi kalau di TikTok, engagementnya 86% dari seluruh percakapan, dia melihat dari sudut pandang yang lebih dramatis. Di mana di situ ada suasana pada saat pembunuhan itu terjadi, lakban, CCTV, tangan yang bergerak. Itu adalah bagian dari bagaimana netizen itu melihat dengan sangat jeli gitu. Dan mereka itu memiliki satu keyakinan gitu. Kenapa dia itu dibunuh? Kenapa dia itu bunuh diri? Jadi ada beberapa cara gitu ya kalau kita bisa melihat bahwa ternyata ada teori yang mengatakan bahwa 75% itu dibunuh karena dianggap bahwa cara pembunuhannya itu sangat rapi. Dan kemudian tidak ada jejak sedikit pun. Gitu. Terus kemudian juga mereka mengatakan bahwa agak janggal gitu. Dia bisa ada di dalam kamar dengan tubuh yang rapi. Nah, seperti itu. Kemudian juga dari sisi ini netizen ya, dari aspek forensik. Jadi netizen pun ngelihat secara forensik katanya cuman ada satu gitu. Kayaknya nggak mungkin deh terlalu bersih untuk sebuah kasus yang seperti berarti itu. Berarti artinya di sini yang Mbak Rustika ingin sampaikan adalah bahwa kasus kematian Daru yang masih terus menjadi teka-teki ini dianggap lama. Jadi akhirnya nimbul spekulasi, nimbul teori konspirasi sendiri. Jadi detektif Conan sendiri aja.
Betul sekali, dan itulah yang terjadi. Kenapa? Karena netizen itu kan, kita bicara era digital. Oke, silakan duduk, Mbak. Ya, mereka tuh menginginkan segala sesuatu jawaban harus cepat. Dan kita tahu bahwa ini adalah era internet kan, di mana semua orang bisa bertanya, dan bahkan dia bisa bertanya sama ChatGPT, ini kira-kira dibunuh atau tidak dibunuh. Sampai seperti itunya? Sampai sebegitunya gitu, dan di situ kelihatan jawaban gitu. Oh, ternyata 75% kalau di analisis medsos menyatakan bahwa dia dibunuh. 20% menyatakan bahwa dia bunuh diri gitu. 5% kita tunggu dulu saja gitu. Oke, kalau gitu Mas Julius, bahwa ini tadi dibalikan lagi bahwa ini sebenarnya bukan tekanan publik, masuk tekanan publik atau enggak nih? Karena publik jadi berspekulasi liar karena lamanya. Oke, dia udah pasti sebuah tekanan publik ya, masih berlaku yang namanya no viral no justice, itu masih berlaku. Cuma saya mau mengembalikan lagi tadi istilah yang udah Reza sampaikan, satu soal bias konfirmasi. Logika yang sama, analogi yang sama kita gunakan ketika kita tidak boleh menggunakan bias konfirmasi dengan metode deduktif bahwa dia dibunuh, maka kita juga nggak boleh bilang dia bunuh diri. Itu satu, kita harus konfirmasi itu karena dua kubu ini terus bertarung. Pertanyaannya, yang menggunakan metode induktif itu siapa? Harusnya penyelidik polisi. Jadi makanya saya tidak meminta untuk memberikan kesimpulan awal, tidak boleh. Tetapi memberikan indikasi dalam sebuah bentuk rangkaian peristiwa, pagi dia ngapain, di mana, bersama siapa, berkomunikasi dengan siapa, itu yang namanya metode induktif. Sehingga ketika kita tahu bahwa peristiwa di luar sana bukan merupakan tindak pidana, baik itu pembunuhan ataupun bunuh diri, hapus. Itu kan belum terjadi, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dari tadi masih belum terjadi atau belum diungkap nih sebenarnya Mas Yusuf. Ya, apapun itu, tapi yang pasti kami belum mendengar ada olah TKP, CCTV dan segala macam di luar, misalnya di mana, di mall. Itu belum ada dan belum disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Belum ada apa belum disampaikan aja sebenarnya? Dalam pantauan kami, pengumpulan fakta-fakta yang dilakukan penyidik sampai saat ini menunggu kepastian hasil otopsi. Artinya serangkaian itu sudah banyak dilakukan. Olah TKP sudah 3 kali itu dipastikan sudah banyak yang didapatkan. Bisa, apakah itu nanti faktanya bisa menjelaskan apakah ada orang lain yang masuk ke dalam kamar itu selain yang terlihat dari CCTV yang beredar itu juga bisa dilakukan pemeriksaan secara saintifik. Karena kejahatan itu, kalau itu kejahatan tidak sempurna, rambut pelaku itu jatuh, itu akan dilakukan pemeriksaan DNA, bisa menjelaskan atau apapun. Ini fakta-fakta, sekali lagi, penyelidikan itu mengumpulkan fakta-fakta. Apakah ada fakta peristiwa pidana atau tidak? Itulah kesimpulan akhirnya. Oleh karenanya, apa yang kami pantau tentu, yang kami awasi sekali lagi Kompolnas adalah kinerja penyidik. Penyidik. Nah, sejauh ini yang kita amati, yang kita pantau, yang kita koordinasikan, penyidik memang sungguh penuh kehati-hatian mengambil kesimpulan terkait dengan fakta-fakta yang telah dikumpulkan, termasuk terkait dengan hasil otopsi. Itu yang kita dapatkan. Itu udah mandat wajib yang tadi dijelaskan oleh Jenderal itu adalah soal Perkap nomor 14 tahun 2012 manajemen tindak pidana, kehati-hatian, prinsip itu nggak boleh dilanggar sama sekali. Tapi kita mesti bertanya juga, kenapa sih netizen begitu ribut, begitu berisik? Apa yang terjadi dengan profil dari korban ini sendiri? Korban ini pejabat publik. Diplomat. Ada bendera Indonesia di balik nyawanya dia. Apa maksudnya? Artinya dia representasi negara kita. Kalau satu pejabat negara bisa mengalami hal seperti itu, apalagi saya yang orang biasa, yang tidak mewakili kepentingan negara yang begitu besar ini, dengan kasus-kasus yang luar biasa, dengan lakban kuning yang di negara manapun dalam konteks kriminologi dan intelijen, lakban kuning itu artinya peringatan. Nah, ini yang harus segera dijawab. Silakan tanya teman-teman Kemlu, utamanya di Dirjen Perlindungan WNI, siapa yang nggak deg-degan? Karena tugas mereka sama seperti tugas korban. Itu yang harus diperjelas. Jadi bukan kecepatan yang diminta, tapi kejelasan, dan ini untuk menenangkan ratusan bahkan ribuan teman-teman kita yang mengemban tugas negara sama seperti yang dilakukan oleh korban. Itu yang kita kejar. Oke, kalau gitu berarti Mas Reza, sebenarnya yang Anda lihat sendiri tadi, apakah emang benar ada potensi ancaman seorang diplomat sehingga membuat seorang diplomat muda ini ada peluang diancam? Apakah dengan katanya apakah profesi sebagai diplomat adalah profesi yang beresiko begitu? Ya jelas lah.
Saya dulu pernah bekerja sebagai diplomat. Ya alhamdulillah saya tidak pernah menghadapi ancaman apapun. Tapi saya ingat kakak senior saya Dino Patijalal, dia bercerita tentang bagaimana dia mengalami kekerasan sedemikian rupa ketika bertarung di kancah diplomasi terkait dengan Timur Timur misalnya. Tapi yang saya katakan begini, ketimbang kita berspekulasi, sebetulnya ada pendekatan yang bisa melengkapi, mendukung teman-teman dari kedokteran forensik, yaitu otopsi psikologis. Apa itu otopsi psikologi? Mungkin masyarakat lebih akrab dengan istilah victim profiling, tetapi karena victim itu berasosiasi dengan pidana, maka supaya netral saya pakai istilah yang lain yang juga sebetulnya sudah sering dipakai, yaitu otopsi psikologis. Sederhananya seperti apa Mas Riza? Jadi begini, otopsi psikologis itu dilakukan antara lain untuk untuk mengetahui manner of death, faktor risiko, dan seterusnya. Ada dua cara yang biasa dipakai. Pertama dengan pengecekan riwayat hidup termasuk riwayat kesehatan. Tapi ini tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa? Masyarakat kita bukan orang yang terbiasa untuk secara berkala melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter ataupun ke psikologi. Ya. Sehingga praktis tidak ada rekaman medis yang sifatnya berkesinambungan tentang kesehatan seseorang. Itu satu. Cara yang kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang di sekitar yang dianggap tahu dan bisa berbagi cerita tentang kondisi orang yang meninggal dunia. Bisa keluarga, teman sekantor, tetangga kiri kanan, dan seterusnya. Cara ini pun tidak begitu mudah untuk diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena kebiasaan kita adalah menutup. Semakin ada sisi buruk, semakin ada sisi aib, saya cerita secara umum ya, tidak spesifik kasus per kasus. Semakin ada sisi buruk yang dimiliki oleh seseorang, justru akan semakin menutup. Dan tidak akan dibagikan cerita itu kepada orang lain. Atas nama menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan mendiang, dan seterusnya. Tapi paling tidak, sebagai sebuah pendekatan, otopsi psikologis bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah ini meninggalnya almarhum ini sungguh-sungguh berkaitan dengan profesi yang dia tekuni, ataukah di luar itu bisa coba ditelaah dengan menerapkan otopsi psikologis. Oke, tapi kalau kita lihat ya, misalnya pada saat korban ini, katanya korban ini kan sudah telepon-teleponan, terus kemudian juga tadi karirnya cemerlang, Mas Reza. Kemudian yang kedua katanya sudah berjanji sebenarnya ingin punya sama-sama anaknya ini ingin pergi ke Candi Borobudur kalau tidak salah seperti itu. Artinya kan ada sesuatu harapan yang memang besar, apalagi mau ke Finlandia juga nih dalam waktu dekat. Tapi pertanyaannya, kenapa? Tadi sudah sempat dibahas oleh Dr. Budi tentang kemungkinan seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain. Cek ada tidak tanda-tanda kekerasan di tubuhnya gitu. Sekarang kita geser tentang kemungkinan seseorang siapapun itu meninggal akibat bunuh diri. Apa yang akan saya lakukan? Pertama, saya disclaimer dulu ini. Saya tidak memberikan pembenaran apapun terhadap tindak bunuh diri. Jadi bagi saya bunuh diri adalah perbuatan yang salah. Titik. Bagi saya tidak ada kompromi. Tetapi saya selalu mewanti-wanti begini. Andaikan tetap ada orang yang memutuskan untuk mengambil jalan yang salah dengan mengakhiri hidupnya, mbok yang meninggalkan catatan terakhir. Secara kebetulan, wanti-wanti yang sudah saya sampaikan bertahun-tahun ini belakangan dilakukan oleh sekian banyak warga kita yang mengambil jalan salah itu. Mereka meninggalkan catatan terakhir. Alhasil relevan terhadap almarhum, coba dicek adakah catatan terakhir itu. Atau yang lain, cek narasi-narasi yang dia kemukakan, baik secara lisan maupun tulisan. Adakah narasi gelap, narasi kelam, narasi pemaram, dan seterusnya itu. Kalau ternyata catatan terakhir tidak ada, narasi-narasi yang dia kemukakan juga terang benderang tentang prospek masa depan yang cemerlang dan seterusnya, maka barangkali kita juga bisa eliminasi kemungkinan almarhum meninggal akibat bunuh diri. Oke, tadi apa Mas Yusuf? Penyelidikan ini kan juga melibatkan psikolog forensik. Jadi ada apsifor, itu bagian dari proses yang ditunggu juga oleh penyidik. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi ya kita berharap itu dari apsifor, Apsosiali Psikologi Forensik itu mendapatkan fakta-fakta yang sangat penting untuk bisa menjelaskan peristiwa itu. Itu yang juga bagian yang ditunggu dari proses penyelidikan ini. Oke, tapi kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sampai dengan sekarang kalau gitu belum dihasilkan umumnya? Karena otopsi juga sudah dilakukan, kenapa tidak diumumkan? Usai jeda saudara tetaplah bersama kami di Dua Arah.